Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat buat kalian semua dimanapun kalian berada. Oke, saya akan bercerita tentang cerita horor ya. Pribadi saya sendiri. Dimana waktu itu pada tahun, kalau nggak salah, bukan ya, berapa ya, lupa lagi. Oh iya, iya. Itu pada tahun 1994. Itu saya waktu itu masih kecil, dan ada kejadian di tempat dimana saya tinggal ya. Waktu itu bener-bener kejadian yang sangat-sangat seram ya. Mungkin waktu itu kan saya masih kecil, dan itu benar-benar nyata teman-teman. Dimana ada salah satu orang ya, atau ya orang setempat gitu, itu dia mati dengan cara yang tragis lah. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan yang paling parahnya lagi, sebelum dia mati, itu dia udah ngomong sana sini. Katanya dia mau pergi, mau ya kemana lah gitu. Tapi anehnya lagi, yang ngebuat aneh tuh, dia tuh seolah-olah bener-bener dia pengen mengakhiri hidupnya tuh dengan cara yang udah direncanain banget gitu, dengan santai, tenang. Nah, singkat cerita, dia pulang. Kan ceritanya dia bilangnya pergi kemana gitu, tapi dia pulang-pulang tuh bawa tambang, terus paku, sama kursi ya kalau nggak salah, kursi. Ditanya sama tetangga, buat apa bu? Dia menjawab, katanya dia mau ngebetulin rumahnya. Mau ngebetulin apa gitu, bingung kan tetangga gitu. Kenapa ya, biasanya dia kalau ada apa-apa nyuruh gitu. Tapi kata dia, ya ada aja lah, saya juga bisa sendiri kayak gitu. Nah, pada hari itu dia masuk ke rumah, kunci tuh rumah dia. Ya terdengar sama tetangga-tetangga setempat, dia lagi melakukan aktivitasnya gitu dari dalam rumah ya, kayak pukul-pukul palu gitu, terus ya suara-suara kayak orang lagi ngerjain sesuatu aja gitu. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian itu rumahnya sepi banget gitu, sepi banget. Biasanya kalau ada gitu di rumah, dia suka nongkrong di depan gitu, terus kadang beli sayuran, beli makanan keluar gitu. Tapi ini beberapa hari ini dia nggak ada gitu. Tapi orang-orang sekitar tetap tidak merasa aneh, atau ya tidak merasa ada hal-hal yang nggak beres. Nah, pada hari keempat kalau nggak salah, itu ada tetangga sebelah yang mencium bau busuk. Dia pikir ya bau busuk dari hewan gitu ya.
Tapi semakin lama bau busuknya tuh sangat-sangat menyengat. Nah, timbul perasaan gak enak. Timbul perasaan curiga dalam beberapa hari ini. Si tetangganya gak keluar-keluar. Terus tiba-tiba kecium bau yang sangat menyengat dari rumahnya itu. Akhirnya tetangga sekitar lapor ke RT, ke RW gitu, ke orang-orang setempat lah gitu, buat mengecek rumah si ibu itu. Takutnya kan ada apa-apa gitu. Nah, pada akhirnya semua warga yang ada di sekitar di situ mencoba mengetuk pintu rumah si ibu itu. Dalam beberapa kali ketukan, beberapa kali panggilan, namun tetap si ibu itu tidak keluar atau merespon ya. Semakin kuat dugaan, semakin besar dugaan. Nah, lalu memutuskan seorang warga untuk naik ke atas genteng ya, untuk melihat, mengecek. Naiklah seorang pemuda. Pas dia lagi sudah sampai di atas, dia shock, kaget. Ternyata di dalam si ibu itu sudah menggantung. Ngeri banget. Sontak semua warga berteriak. Takut, sedih, dan gak percaya juga. Akhirnya warga melapor ke polisi. Gak berani buka sembarangan gitu. Apalagi itu mayat ya yang gantung diri. Ngeri banget. Beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian dan mendobrak rumah itu. Benar sekali, pas pintu dibuka, bau yang sangat menyengat dari dalam. Benar-benar bau busuk. Dengan keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Lidah terjulur, terus darah ya, tetesan darah tuh dari mulut keluar, bercampur dengan bau busuk. Akhirnya polisi menurunkan si jasad ibu itu ya, untuk dibawa, untuk diperiksa. Dan polisi menanyakan beberapa saksi. Ya pastinya tetangga-tetangga sekitar yang dekat-dekat. Namun ya dengan kesaksian yang seperti itu, mereka tidak mencurigai apa-apa tentang si ibu itu. Namun sebelum dia meninggal, dia membawa tali, palu, paku, dan ya alat-alat pembangunan gitulah. Singkat cerita, dibawalah ibu itu oleh polisi ya untuk dikuburkan juga mungkin ya, karena dia sudah tidak punya keluarga. Karena sebenarnya dia bukan orang asli, orang situ bukan. Pada menjelang malam hari, biasanya tuh jam 7 malam tuh rame. Ini mendadak sepi. Pada saat itu sepi. Saya sama mama saya juga ya mungkin masih kecil ya gitu, terbawa gitu suasana horornya tuh, sepi gitu.
Kata mama jangan keluar, takut. Nah, menjelang malam, malam semakin malam. Paginya, udah banyak cerita-cerita. Katanya beberapa orang tuh tetangga-tetangganya, bahkan yang jauh-jauh juga didatangin. Ya, dia ngetuk pintu. Bilangnya, tolong bukakan plastik saya, panas. Bukakan plastik saya, panas. Dia bilang kayak gitu. Sontak semua warga tuh, apalagi yang deket-deket tuh merasa ketakutan ya. Gitu. Wah, masa iya gitu. Tapi ya memang itu dialami beberapa orang didatangin kayak gitu. Nah, saking penasarannya warga mendatangi kuburan gitu dan meminta izin buat menggali lagi ya. Benar, pas dibuka memang itu di kepalanya belum dibukain plastik gitu. Karena memang yang korban gantung diri itu biasanya memang ditutup plastik kayak gitu. Ya nggak tahu sih buat apa, tapi ya memang plastiknya nggak dibuka. Nah, akhirnya warga menyangka-nyangka memang ini penyebabnya gitu. Ya, buka plastiknya, terus dikubur lagi, dikasih doain. Alhamdulillah malamnya nggak terjadi apa-apa. Ya tetaplah suasana horor-horor untuk beberapa hari ke depan pasti gitu. Tapi udah nggak ada yang ketuk-ketuk lagi. Ya mungkin cerita horor malam ini cukup segitu dulu ya. Nanti masih ada cerita-cerita yang lain lagi. Kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe ya channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.